Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 April berjudul Menjadi Anak Kesukaan. Tujuan akhir hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus, yang sering dikalimatkan sebagai seperti Yesus. Apa sebenarnya yang dimaksud menjadi seperti Yesus itu? Ya, kalau jujur sebenarnya kalimat ini abstrak dan sangat tidak jelas bagi banyak orang. Apanya yang menjadi seperti Yesus itu? Kita harus memahami frasa seperti Yesus dengan tepat. Pemahaman seperti Yesus pasti salah kalau kata seperti disamakan dengan mirip. Sejatinya kata seperti dalam hal ini bukanlah mirip. Sebab kalau dipahami sebagai mirip, maka seperti Yesus berarti mirip-mirip Yesus. Dalam hal ini, seakan-akan kehidupan orang percaya adalah sebuah tiruan atau imitasi dari Yesus. Alkitab tidak mengajarkan orang percaya menjadi mirip Tuhan Yesus. Tidak mengajarkan begitu. Alkitab mengajarkan orang percaya dapat mengenakan kehidupan Yesus. Sebelum Paulus mengenal Yesus, ia adalah seorang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Dalam kesaksiannya ia mengatakan bahwa tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, dirinya tidak bercacat. Orang-orang Yahudi seperti Paulus adalah orang-orang yang dibelenggu oleh Taurat. Seluruh kehidupannya diatur oleh Taurat. Dengan demikian Taurat telah menjadi seluruh gerak dan gaya hidupnya. Kehidupan Paulus dulu demikian, saudara. Dulu sebelum mengenal Yesus. Kehidupan baru yang dimiliki Paulus setelah mengenal Yesus adalah kehidupan yang dipersembahkan bagi Allah. Prinsip dasarnya berubah menjadi Tuhan adalah hukumku. Kalau dulu Taurat adalah hukumku. Nah, ini penting sekali. Seperti Yesus artinya mengenakan karakter Yesus, bukan mirip Yesus. Mengenakan karakter Yesus, yaitu dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jika hal itu terwujud, berarti seseorang telah mengalami kelahiran baru. Jadi juga saudara jangan memahami kelahiran baru itu suatu yang mudah. Bukan suatu yang mudah, saudaraku. Itu proses panjang dan berat sampai mengalami perubahan kodrat baru disebut kelahiran baru. Kelahiran baru bukanlah kejadian sekejap. Bukan kejadian sekejap. Melainkan proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara luar biasa dari respon manusia dalam menanggapi penggarapan Allah untuk keselamatannya. Kelahiran baru pada dasarnya adalah kesadaran baru di mana seseorang mengalami perubahan dalam cara pandang dalam segala hal. Dengan demikian kelahiran baru bukanlah proses mendadak. Bukan proses mendadak. Bukan proses sekejap. Untuk mengalami kelahiran baru, seseorang harus mengalami pertumbuhan pengertian terhadap kebenaran. Ya, pertobatan terus menerus, ya, sampai berkeadaan menjadi tidak sama dengan dunia ini. Perubahan ini menjadi permanen bila disertai dengan pengalaman hidup. Itulah sebabnya Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia agar serupa Yesus. Orang yang lahir baru adalah orang yang telah memiliki konsep yang benar dan hidup sesuai dengan konsep tersebut. Orang yang telah lahir baru menyadari sepenuhnya bahwa ia menerima roh sebagai makhluk kekal. Ia memiliki roh sebagai makhluk kekal dari Allah dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Kesadaran tersebut mencitrakan dirinya atau dikenakan secara konsekuen. Mencitrakan diri sama juga mengenakan
kehidupan Yesus secara konsekuen sehingga menjadi manusia lain yang benar-benar berbeda dengan keadaan sebelumnya. Manusia lain ini adalah kehidupan anak-anak Allah yang agung, seperti yang pernah dikenakan oleh Yesus ketika mengenakan tubuh daging seperti kita 2000 tahun lalu. Kelahiran baru yang dialami seseorang akan membuatnya semakin menampilkan kehidupan yang pernah diperagakan oleh Yesus pada waktu Yesus mengenakan tubuh daging di bumi 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian pada dasarnya kelahiran baru bertujuan agar seseorang menjadi manusia lain yang mengenakan karakter Yesus di dalam dirinya. Saudaraku sekalian, menjadi kehendak Bapa. Ya, ia dapat menemukan kita orang percaya memiliki karakter seperti putra tunggalnya. Ya, bukan mirip putranya, tetapi mengenakan karakter putranya. Jadi standarnya pada akhirnya orang percaya harus bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Orang yang mengenakan karakter Kristus memperagakan kehidupan Yesus. Inilah orang-orang yang membangkitkan Yesus, resurrecting Jesus within us. Pertumbuhan kedewasaan rohani pada dasarnya adalah perubahan cara berpikir yang sama dengan pendewasaan hati nurani. Jika proses perubahan berlangsung dengan baik, maka karakter seseorang mengalami perubahan yang sangat nyata. Sangat nyata. Dan orang yang mengalami perubahan ini, saudara sekalian, gaya hidupnya menjadi sangat berbeda dengan manusia di sekitarnya. Berbeda. Kehidupannya pasti bisa menghadirkan pribadi Yesus yang pernah hadir di Palestina 2000 tahun yang lalu. Dihidupkan kembali sekarang. Dihidupkan kembali. Jadi bukan mirip-mirip Yesus. Memang memperagakan hidupnya Yesus, saudara. Ya. Orang percaya seperti ini pasti memiliki keunggulan hidup, terutama dalam moralnya dan bidang hidup yang digelutinya. Dengan demikian kekristenan sesungguhnya bukanlah agama, melainkan jalan hidup. Sebab di dalam kekristenan yang penting adalah perubahan karakter. Dari karakter manusia yang mengenakan kodrat dosa, sinful nature, menjadi manusia Allah yang serupa dengan Yesus, yang mengenakan kodrat ilahi, divine nature. Orang yang benar-benar semakin mengenakan karakter Yesus dapat disebut sebagai orang yang benar-benar mengalami kelahiran baru. Jadi kelahiran baru jangan hanya dipahami ketika orang menjadi baik. Jangan memahami kelahiran baru sekedar yang tadinya tidak ke gereja sekarang ke gereja, yang tadinya bukan beragama Kristen sekarang beragama Kristen. Jangan gitu dong. Itu belum merupakan ciri orang yang mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang mengalami kelahiran baru itu hidupnya sangat luar biasa. Hidupnya sangat luar biasa. Sebab kehidupan mereka menjadi kesukaan Allah. Seseorang yang menjadi kesukaan Allah berarti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Baru namanya selesai dengan dirinya sendiri. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Jadi jangan merasa puas hanya mirip-mirip seperti Yesus. Jangan puas hanya menjadi orang baik. Tapi benar-benar mengenakan kehidupan Yesus di dalam perilaku kita setiap hari. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.